Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Buat kalian yang ingin mainkan game-game PS3 di laptop atau di PC kalian, kali ini kita akan bahas update dari RPCS 3 yang saat ini sudah semakin smooth dan juga sudah semakin lancar. Buat kalian yang belum tahu tentang RPCS 3 ini merupakan salah satu emulator yang bisa kalian gunakan untuk menjalankan game-game PS3 di laptop atau di PC kalian. RPCS 3 ini juga merupakan salah satu emulator yang development atau perkembangannya cukup signifikan. Jadi saat ini kalian sudah bisa mainkan lebih banyak game PS3 di laptop atau di PC kalian lebih lancar lagi. Kalau dari websitenya saat ini sudah ada 2000-an game yang sudah playable dengan menggunakan RPCS 3 ini. Walaupun memang untuk menjalankan RPCS 3 ini membutuhkan hardware yang cukup tinggi. Kalau kalian menggunakan laptop atau PC yang spesifikasinya low end, jangan berharap kalian bisa menjalankannya dengan lancar. Minimal kalau kalian ingin jalankan game-game PS3 di laptop atau di PC kalian dengan lancar, kalian harus gunakan CPU atau prosesor yang memiliki 6 core. VGA-nya minimal kalian gunakan dari AMD RX 400 series ataupun Nvidia GTX 900 series. Dan minimal kalian gunakan RAM 8GB dan akan lebih efektif kalau kalian menggunakan SSD di laptop atau di PC kalian. Dan di video kali ini kita juga akan banyak melakukan gaming test sesuai dengan yang sudah kalian request di community channel levelup.id kemarin. Kita akan tes mulai dari game yang ringan sampai yang berat, kira-kira bagaimana performanya dengan menggunakan RPCS 3 di tahun 2022 ini guys. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan sekarang kita akan langsung download dan konfigurasi dulu RPCS 3-nya. Oke teman-teman, yang pertama buat kalian yang ingin mencoba RPCS 3 ini, sekarang kita akan download dulu RPCS 3-nya. Silahkan kalian buka browser kalian. Kemudian ketikkan aja di sini RPCS 3 dan enter. Kemudian kalian pilih yang rpcs3.net. Maka kalian akan masuk ke website dari RPCS 3-nya. Lalu kalau ingin download, kalian tinggal pilih download. Kemudian di sini kalian tinggal download sesuai dengan operating system yang kalian gunakan. RPCS 3 ini support untuk Windows, Linux, macOS, dan juga FreeBSD. Karena kita akan gunakan di Windows, jadi kita akan download versi Windows-nya. Kalian tinggal pilih download di sini. Untuk mulai mendownload RPCS 3-nya, untuk size atau ukurannya sekitar 20 MB aja teman-teman. Jadi cukup kecil untuk emulator PS3 seperti ini. Setelah kalian download, kalian bisa langsung pilih open folder. Kemudian silahkan buka file RPCS 3 yang sudah kalian download. Lalu di sini silahkan kalian pilih extract to. Lalu silahkan cari di mana kalian ingin mengekstrak file RPCS 3-nya. Misal kita akan ekstrak filenya di instalan game. Kemudian kita akan buat folder baru. Dan kita beri nama RPCS 3, kemudian pilih OK. Setelah selesai, kalian masuk ke folder RPCS 3 yang sudah kalian ekstrak tadi. Lalu di sini kalian tinggal jalankan aplikasi RPCS 3-nya. Double klik di sini, kemudian centang do not show again agar nggak tampil ini lagi, dan centang di sini. Setelah itu pilih continue. Maka sekarang kita sudah masuk ke RPCS 3-nya. Dan di sini kita masih belum bisa menggunakan RPCS 3 ini ya, karena di sini keterangannya masih missing firmware. Jadi kita harus install dulu firmware dari PS3-nya ke RPCS 3 ini. Cara untuk mendapatkan firmware-nya, kalian kembali lagi ke browser kalian dan di sini kalian pilih Quick Start. Kemudian scroll ke bawah. Lalu silahkan kalian download yang PlayStation 3 System Software. Klik di sini. Kemudian kalian pilih yang download PS3 update. Kalau muncul keterangan seperti ini, kalian pilih show more action. Kemudian kalian pilih keep. Dan pilih keep anyway untuk mulai mendownload file PS3 update-nya. Untuk ukurannya sekitar 200-300 MB. Kemudian di sini kalian juga perlu install Visual C++ 2019 kalau misal di Windows kalian belum terinstall Visual C++ 2019. Kalian tinggal download aja di sini. Tetapi kalau di laptop atau di PC kalian sudah terinstall Visual C++, kalian tidak perlu download dan install ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kalian juga bisa baca-baca tentang minimum requirement dan juga recommended requirement untuk menjalankan RPCS 3 ini. Kemudian kalau kalian ingin cek game-game apa saja yang support dengan RPCS 3 ini, kalian bisa baca di compatibility. Lalu di sini kalian bisa lihat ada 3.324 game yang sudah dites dengan menggunakan RPCS 3 ini. Dan 2.264-nya sudah playable atau bisa kalian mainkan. Dan yang 941 di sini in-game, jadi bisa kalian mainkan, tetapi biasanya ada crash, jadi kalian tidak bisa untuk menyelesaikan gamenya. Kemudian di sini ada juga yang hanya bisa intronya saja dan juga ada yang loadable aja guys. Jadi kalian bisa cari game yang ingin kalian mainkan di sini. Kemudian sekarang kita kembali lagi ke RPCS 3-nya untuk menginstal firmware-nya. Caranya pilih file, kemudian pilih install firmware. Lalu di sini kalian tinggal cari aja file firmware yang sudah kalian download tadi guys. Double klik, kemudian tunggu installing firmware-nya.
Kalau muncul keterangan seperti ini, kalian tinggal pilih OK dan tunggu compiling modul PPU-nya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa close RPCS 3-nya, kemudian silahkan kalian jalankan lagi RPCS 3-nya. Maka sekarang di sini akan tampil firmware yang kita gunakan adalah versi 4.89. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan game-game yang akan kita mainkan ke dalam RPCS 3-nya. Ada beberapa cara untuk menambahkan file game ke dalam RPCS 3 ini. Yang pertama, kalau kalian memiliki file PS3 yang formatnya folder, kalian tinggal pilih file, kemudian pilih add games. Setelah itu kalian tinggal pilih folder dari game PS3 yang sudah kalian siapkan dan pilih select folder. Maka nanti secara otomatis gamenya akan masuk ke RPCS 3-nya. Atau buat kalian yang memiliki game PS3 formatnya PKG, kalian bisa pilih file, kemudian pilih install package. Setelah itu kalian tinggal pilih file game PS3 dalam format PKG yang sudah kalian siapkan dan pilih open. Maka nanti game PS3-nya juga akan langsung ada di sini, teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita akan memainkan game PS3-nya ini, kita akan melakukan setting terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan setting gamepad-nya. Di sini kita gunakan gamepad dari Fanatec Revolver GP12. Kita akan langsung pasang di PC yang kita gunakan. Setelah itu kalian tinggal pilih gamepad. Kemudian di sini kita akan setting di player 1 karena kita hanya gunakan satu gamepad. Kita akan ubah handlernya menjadi joystick. Di sini kalian sesuaikan ya. Kalau kalian pakai DualShock, kalian tinggal setting sesuai dengan gamepad yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan sama seperti yang kita gunakan seperti Fanatec atau mungkin dari Rexus, kalian bisa pilih di sini. Kemudian untuk device-nya kita pilih yang joystick 1 dan sekarang kalian tinggal setting aja joysticknya. Kita mulai dari D-pad-nya, up, kemudian yang left, kiri kita pencet kiri, kanan pencet kanan, bawah pencet bawah. L1 pencet L1 dan L2 pencet L2. Jadi silahkan sesuaikan dengan joypad kalian. Setelah selesai kalian bisa tes analog kalian. Kalau di sini pergerakannya sudah benar, berarti settingan kalian sudah benar. Nah, analog yang kanan kita tes. Setelah itu kalian tinggal pilih save untuk menyimpan settingannya. Jadi sekarang kita sudah berhasil menyimpan settingan dari gamepad-nya. Selanjutnya kalian juga bisa melakukan konfigurasi di RPCS 3 ini agar kalian bisa memainkan game-game PS3-nya lebih lancar lagi. Caranya kalian tinggal pilih configuration. Dan di sini kalian bisa setting mulai dari CPU, GPU, kemudian kamera, dan lain sebagainya. Kita mulai dulu dari CPU-nya. Untuk settingannya sendiri sebenarnya berbeda-beda tergantung dari spesifikasi laptop atau PC yang kalian gunakan. Untuk di PC yang kita gunakan ini biasanya untuk PPU decodernya kita setting ke recompiler LLVM, kemudian untuk SPU decodernya sama kita setting ke recompiler LLVM. Lalu untuk GPU di sini untuk rendernya kita setting ke Vulkan, dan untuk graphic device-nya pastikan kalian gunakan dedicated GPU atau VGA yang kalian gunakan, misal Nvidia ataupun AMD Radeon yang ada di laptop atau di PC kalian. Selanjutnya untuk aspek rasio kita setting ke 16:9. Lalu di sini kalian juga bisa setting frame limit. Misal kalian setting ke 60 biar dia frame rate-nya stabil di angka maksimal 60. Kemudian untuk anti-aliasing di sini kalian bisa setting ke auto atau ke disable. Untuk biasa yang kita gunakan kita disable aja, tapi kalau kalian ingin setting ke auto juga tidak apa-apa, teman-teman. Selanjutnya untuk yang Z-Cool akurasi ini kita setting ke fast dan shader quality-nya kita setting ke high. Kemudian untuk default resolution kalian biarkan ke angka 720p karena rata-rata game PS3 itu masih 720 ya. Tetapi kalau kalian ingin naikkan ke angka misal 1080, kalian mending setting di skalanya ini. Kalian besarkan misal 150%, jadi dia nanti resolusinya akan 1920 x 1080. Karena kalau kalian langsung setting di sini 1080, biasanya gamenya akan sangat berat dan sering crash. Kemudian di sini kalian juga bisa enable FSR kalau kalian menggunakan AMD agar nanti grafiknya bisa lebih bagus lagi. Dan untuk yang RCES Sharpening Strength ini kalian bisa setting ke 100%. Kemudian untuk Shredder Mode kita biasanya gunakan yang Asynchron with Shredder Interpreter. Kemudian lainnya kalian biarkan default seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke menu Advanced lagi. Di sini kalian juga bisa aktifkan Debug Console Mode dan aktifkan juga yang Read Color Buffer. Setelah kita setting, tinggal pilih apply dan pilih save. Kemudian untuk memainkan gamenya, kalian tinggal pilih start aja di sini. Maka dia akan langsung melakukan compiling modul PPU-nya. Untuk compiling yang pertama ini biasanya akan butuh waktu yang sedikit lama, tetapi nanti kalau kalian mainkan gamenya lagi, yang kedua dan seterusnya, compiling PPU-nya akan sangat cepat. Dan sekarang kita akan langsung coba beberapa game yang sudah kalian request di community channel levelup.id kemarin. Yang pertama game yang kita mainkan adalah Assassin's Creed 2. Ini salah satu game yang kita rekomendasikan untuk kalian mainkan di RPCS 3
karena game ini sangat lancar dimainkan di RPCS 3. Grafiknya pun juga bagus dan gameplaynya pun juga keren dan enak banget teman-teman. Jadi kalau kalian sedang cari game yang asik untuk dimainkan, kalian bisa coba Assassin's Creed 2 ini guys. Sayangnya untuk di RPCS 3 ini FPS-nya mentok di 30 ya. Kami belum tahu cara untuk unlock FPS-nya. Mungkin perlu update patch atau mungkin memang hanya bisa di angka 30 FPS. Game selanjutnya yang kita mainkan adalah game bola yaitu FIFA 2019, dan untuk game bola seperti ini sudah pasti lancar dimainkan di RPCS 3 ini di PC yang kita gunakan. Kalian bisa lihat untuk FPS-nya stabil di angka 60, untuk gameplaynya pun juga sangat playable ya. Kalau kalian sedang cari game bola, salah satu yang bisa kalian mainkan dengan lancar di RPCS 3 adalah FIFA 2019 ini. Walaupun ada juga alternatif kalau kalian ingin cari game bola seperti PES 2018 atau mungkin PES yang lebih baru lagi guys. Dan untuk game yang ketiga yang kita coba adalah game balapan, dan gamenya ini adalah Dirt 3, dan kalian bisa lihat untuk FPS-nya pun juga mentok di 30 ya. Kami belum tahu settingannya agar bisa 60 FPS atau mungkin tidak bisa 60 FPS. Tapi secara gameplay game ini enak dimainkan dan untuk grafiknya pun juga sudah bagus teman-teman. Jadi kalau kalian cari game balapan yang bisa dimainkan di RPCS 3 dengan lancar, salah satunya adalah Dirt 3 ini guys. Lalu kita lanjut lagi, game yang keempat yang kita coba adalah Mortal Kombat Complete Edition. Di sini kita mainkan dan lancar. Untuk FPS-nya stabil di angka 60 FPS. Kalau kalian suka game yang seperti ini, kalian bisa mainkan Mortal Kombat di laptop atau di PC kalian juga. Kita juga sudah coba di laptop yang kita gunakan yang menggunakan spesifikasi yang lebih low jika dibandingkan dengan PC yang kita gunakan. Dan untuk kualitasnya, kelancarannya pun juga sama seperti yang kita gunakan di PC ini. Lalu selanjutnya game yang kita coba adalah One Piece Pirate Warrior 3. Kita mainkan di RPCS 3 ini juga bisa jalan dengan lancar. Kalian bisa lihat FPS-nya stabil 60, walaupun memang di beberapa scene akan drop sampai di angka 45 sampai 50 FPS. Dan selanjutnya game yang kemarin banyak kalian request yaitu Basara 4 dimainkan di RPCS 3 juga lancar. Kalian bisa lihat FPS-nya juga stabil di angka 60 FPS. Kemudian untuk gameplaynya pun juga asik. Kalau kalian suka game yang seperti ini, kalian bisa mainkan Basara 4 ini dengan menggunakan RPCS 3. Kemudian sekarang kita akan coba game yang cukup berat dimainkan di RPCS 3. Yang pertama ada God of War 3. Ini salah satu game yang paling banyak di request di community channel levelup.id kemarin ya. Dan setelah kita coba jalankan di RPCS 3 ini, game ini bisa berjalan cukup lancar. Walaupun untuk FPS-nya tidak bisa sampai 60 FPS ya. Kalian bisa lihat untuk FPS-nya saat kita in game itu sekitar 20-an sampai 30 FPS. Tapi sudah sangat playable kalau kalian ingin mainkan game God of War 3 ini di RPCS 3 ini. Tetapi sayangnya setelah kita mainkan sekitar 8 menit, tiba-tiba game ini crash dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Sebenarnya kami belum cari tahu ya penyebab crashnya itu apa, dan apakah perlu dilakukan settingan lanjutan agar bisa mainkan God of War 3 ini lebih lancar di RPCS 3 ini. Nanti kita akan sharing setelah kita cari tahu penyebab dari crashnya guys. Kita lanjut lagi ke game yang cukup berat lagi yaitu The Last of Us. Kita coba mainkan di RPCS 3 ini dan gamenya bisa kita mainkan. Tetapi hampir sama dengan God of War 3 tadi ya. Setelah kita mainkan game The Last of Us ini beberapa menit, bahkan tidak sampai 8 menit, sekitar 2-3 menit, tiba-tiba gamenya crash dan tidak bisa kita lanjutkan. Kalau kalian tahu settingan RPCS 3 untuk The Last of Us ini, kalian bisa komen di bawah. Dan game yang terakhir yang kita coba mainkan adalah Uncharted 3. Untuk Uncharted 3 ini ternyata tidak bisa masuk ke gamenya ya, hanya bisa masuk di intronya. Jadi untuk Uncharted 3 ini gamenya unplayable atau tidak bisa kalian mainkan dengan menggunakan RPCS 3 ini. Atau mungkin kalian sudah mainkan game ini di RPCS 3, silahkan kalian sharing-sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang RPCS 3 yang merupakan salah satu emulator terbaik untuk menjalankan game PS3 saat ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.